Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Ngatini selaku Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakasek serta rekan-rekan guru semuanya yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk ini melaksanakan tugas sosialisasi pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran inovatif. Baik, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tahu yang namanya rumah belajar ya. Kenapa rumah belajar dan apa sih rumah belajar itu? Jadi rumah belajar itu merupakan sebuah portal belajar yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemdikbud yang dikemas secara apik dan menarik yang disesuaikan dengan kebutuhan guru dan siswa, terutama untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Jadi alhamdulillahnya ketika pandemi seperti saat ini sudah ada rumah belajar yang memfasilitasi ini, cuma salah satunya aja ya Bapak Ibu. Terus kenapa harus rumah belajar? Ya, karena rumah belajar ini menjawab semua permasalahan yang kita hadapi ketika melakukan proses pembelajaran secara jarak jauh atau BDR. Dan rumah belajar ini gratis Bapak Ibu. Nah, kali ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang terdapat dalam rumah belajar. Ada di rumah belajar itu jadi ada fitur-fitur utama dan ada fitur pendukung. Untuk fitur utama rumah belajar itu terdapat 4 fitur. Yang pertama ini ada sumber belajar, terus yang kedua ada laboratorium maya, kemudian ada kelas maya atau kelas digital, dan ada bank soal. Yang pertama ini sumber belajar. Di sumber belajar ini menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru yang insya Allah sesuai dengan kurikulum. Nanti untuk di musim seperti ini nanti mungkin bisa dikondisikan karena pemerintah juga sudah mengeluarkan kurikulum untuk kondisi khusus. Sumber belajar, rumah belajar sendiri nanti bisa Bapak Ibu akses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Nanti bisa menggunakan NUPTK. Kalau misalnya belum bisa masuk, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan akun Gmail atau Facebook. Nanti kalau misalnya pakai dibuka webnya sih lebih enak, cuman ini biar cepat aja, jadi langsung aja nanti Bapak Ibu bisa coba aja sendiri ya. Terus lanjut ada kelas maya. Kelas maya ini atau kelas digital merupakan fitur LMS atau Learning Management System untuk memfasilitasi pembelajaran virtual. Jadi nanti di situ guru dan murid dapat berinteraksi melalui kelas maya ini. Untuk kelas maya di rumah belajar ini juga seharusnya dari pihak sekolah dulu nanti yang mendaftarkan, baru nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kelas maya. Terus kemudian ada laboratorium maya. Di sini laboratorium maya bisa mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan simulasi praktikum laboratorium. Mungkin ini lebih pas untuk ke tunarungu kali ya. Yang kelas-kelas besar sudah bisa mengakses. Jadi nanti kalau misalnya ada materi tentang praktek apa gitu, nanti nggak perlu praktek langsung di laboratorium, tapi bisa menggunakan maya ini. Nanti bisa difasilitasi oleh guru. Di situ nanti ada materi, ada soal-soal latihan, terus juga ada diskusi sama soal-soal yang buat dibahas nanti buat evaluasinya. Terus ada bank soal kemudian. Nah, bank soal ini nanti mencakup kumpulan-kumpulan soal yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan evaluasi saat proses pembelajaran. Oh iya, nanti Bapak Ibu sebenarnya juga bisa untuk upload materi ke sumber belajar atau bikin soal, nanti bisa kirim melalui, nanti ada itunya sendiri untuk bisa diakses ke rumah belajar ini. Karena kalau untuk SLB memang ternyata masih sedikit, jadi sumbernya juga masih kurang. Nah, di situ nanti tugas Bapak Ibu sebenarnya bisa untuk ikut andil berbagi dengan mengirimkan materi-materi atau soal ke rumah belajar. Ya, terus lanjut. Ya, kemudian, nah selain fitur-fitur utama di rumah belajar juga ada fitur pendukung. Di antaranya ada peta budaya. Nanti ini berisikan tentang keragaman kayak suku bangsa dan sebagainya nanti di Indonesia. Di situ bisa dilihat, nanti anak-anak bisa dikasih akses ke situ. Terus buku sekolah elektronik, kemudian ada wahana jelajah angkasa. Jadi nanti anak-anak bisa mengeksplor seperti apa sih di angkasa itu, nanti bisa diklik wahana jelajah angkasanya. Kemudian ada karya bahasa dan sastra. Ini untuk menunjang literasi Bapak Ibu dan juga murid-murid semuanya. Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini pengembangan keprofesian berkelanjutan
yaitu si kegiatan pembatik itu. Jadi guna meningkatkan kemampuan TIK Bapak Ibu, Bapak nanti bisa mengikuti kegiatan membatik ini. Di sekolah ya kan udah ada yang pada ikut ya, jadinya nanti bisa bertanya-tanya mungkin. Terus kemudian ini ada fitur yang baru di fitur pendukung, yaitu fitur edugame. Jadi nanti ada game-game yang bersifat pendidikan, nanti bisa digunakan oleh murid untuk mencobanya. Terus ada tambahan lain, yaitu ada radio edukasi, suara edukasi, edukasi, TV edukasi, dan pena belajar. Nah, khusus pena belajar ini merupakan bloknya rumah belajar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berbagi, yang suka menulis bisa menyalurkan tulisannya juga lewat pena belajar ini. Kemudian, ini bagaimana cara makanya? Seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa rumah belajar ini bisa diakses melalui website belajar.kemdikbud.go.id, seperti yang tadi pakai NUPTK dan sebagainya. Terus dapat juga diinstal melalui Play Store supaya bisa diinstal di HP itu. Nanti ada namanya rumah belajar. Fitur-fiturnya juga udah lengkap, jadi memudahkan untuk penggunaannya, tidak harus membuka laptop. Terus lanjut. Oh iya, ini pakai ini. Ini sebenarnya kan ada videonya, cuman mengingat keterbatasan waktu jadi tidak disampaikan juga ya. Nanti Bapak Ibu bisa browsing dan searching sendiri melalui websitenya, atau bisa lihat di akun-akunnya rumah belajar. Saya rasa itu aja cukup ya Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf kiranya jadi terburu-buru. Enggak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.